Oke guys, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di YouTube channel aku. Budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga tidak terlepas dari banyak unsur, mulai dari adat istiadat hingga dari bahasa daerah tersebut. Namun ada beberapa ritual budaya yang dianggap aneh dan mengerikan bagi sebagian besar orang. Dan uniknya, budaya itu masih ada hingga sekarang. Di video kali ini kita akan membahas ritual budaya teraneh, terseram, dan termengerikan. Ritual apa aja kah? Langsung saja cek bro. Yang pertama ada ritual budaya kanibalisme. Kanibalisme merupakan sebuah praktik memakan daging atau organ tubuh manusia. Salah satu suku yang masih melakukan ritual kanibalisme ini adalah suku Korowai, Papua bagian Tenggara. Suku tersebut memiliki sebuah aturan di mana jika diketahui seseorang melakukan praktik dukun atau bahkan seseorang menjadi dukun, maka ia akan disiksa, dibunuh, lalu dimakan. Bahkan ada yang mengatakan jika otak orang tersebut biasanya langsung dimakan saat masih hangat. Namun para antropologis meyakini bahwa ritual ini sudah jarang dilakukan dan hanya mitos untuk menarik wisatawan. Gila nggak sih guys? Kalau menurut aku ya, kalau misalkan aku mau ke tempat wisata terus aku dengar kalau di tempat wisata itu ada kanibalisme, kita mikir dua kali nggak sih guys untuk datang ke tempat itu? Gila aja kan? Serem banget pasti kan? Gimana menurut kalian? Oke, next. Selanjutnya ada ritual budaya yang bernama Impaling. Impaling merupakan festival tahunan masyarakat Tai Chinese di Phuket, Thailand. Impaling adalah festival vegetarian yang diadakan di Phuket dan menjadi salah satu festival yang paling mengerikan yang pernah ada. Selama 10 hari, para penduduk Tai Chinese di Phuket akan menjadi vegetarian dengan tujuan untuk membersihkan diri mereka. Namun tidak hanya itu, mereka juga akan memasukkan pedang, tombak, kail, bahkan hingga pistol ke pipi mereka. Mereka meyakini jika yang di atas atau para dewa akan masuk ke tubuh mereka saat ritual dilakukan dan dapat melindungi mereka dari yang jahat serta membawa keberuntungan bagi komunitas mereka. Gimana menurut kalian guys? Oke, next. Selanjutnya ada ritual nekropagi oleh suku Agori. Hampir sama dengan kanibalisme, namun nekropagi hanya dilakukan terhadap mayat saja. Ritual ini masih dilakukan oleh suku Agori yang tinggal di kota Varanasi, India. Mereka meyakini jika ketakutan tertinggi umat manusia adalah kematian mereka sendiri. Mayat yang biasanya menjadi makanan suku Agori adalah mayat-mayat yang tidak dikremasi di agama Hindu, seperti orang suci, anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil, orang dengan penyakit leprosi, dan orang yang melakukan bunuh diri. Mayat-mayat inilah yang mereka makan secara langsung, mentah atau dibakar dengan api yang terbuka. Mereka meyakini jika ritual ini merupakan pendekatan ilmiah untuk menemukan bagaimana sebenarnya siklus kehidupan terjadi dan mendekatkan mereka ke pencerahan. Jujur banget aku merasa mual banget guys baca kisah ini. Gimana menurut kalian? Oke, next. Selanjutnya ada ritual budaya yang bernama Scarification. Sebuah suku di Papua yang bernama suku Kaningara masih melakukan sebuah ritual yang dikenal dengan nama Scarification.
Scarification merupakan ritual yang meliputi mencakar, menggores, membakar, mencap, atau memotong kulit untuk mengubah bentuk tubuh. Oh my god. Sumpah guys, merinding banget. Suku Kandingara melakukan ini dengan tujuan untuk menguatkan hubungan mereka dengan lingkungan. Walaupun hal ini dilakukan oleh orang ahli, scarification sangatlah berbahaya. Selain dari rasa sakit yang dirasakan, scarification memiliki resiko tinggi akan infeksi dan trauma di kulit. Hal ini dilakukan oleh pemotong asli ke seseorang dari suku mereka yang dianggap sudah mencapai kedewasaannya. The reason kenapa aku lebih suka menjadi anak-anak, apalagi kalau aku tumbuhnya di suku ini guys. Gimana nasib kita nanti? Gimana menurut kalian? Oke, next. Selanjutnya ada ritual Fama Dihana, yaitu ritual menari bersama mayat di Madagaskar. Festival yang bernama Fama Dihana, yang berarti pengembalian para tulang. Di ritual ini, mereka para partisipan menggali kembali orang tercinta mereka yang sebelumnya sudah terkubur untuk diajak menari bersama dengan musik di sekitar kuburan dan menguburkannya kembali. Ritual aneh ini dilakukan setiap 2 atau 7 tahun sekali. Uniknya, para partisipan sadar jika mereka tidak dapat berkomunikasi dengan yang sudah meninggal. Tetapi mereka percaya bahwa ritual itu dapat memperkuat hubungan di generasi mereka. That's so creepy. Gimana menurut kalian? Oke, next. Selanjutnya ada ritual pemakaman suku Yanomami. Suku Yanomami yang mendiami wilayah Amazon memiliki sebuah ritual unik dalam menghadapi kematian seseorang. Ritual ini dikenal dengan nama Funeral Rite yang dibagi menjadi 3 tahapan, yakni suku Yanomami akan menunjukkan kemarahan dan kesedihannya dengan memasukkan tobacco ke dalam mulut mereka. Kemudian mayat akan dikremasi karena mereka percaya dengan mengubur mayat tersebut maka berarti mereka meninggalkannya daripada membebaskannya. Dan pada tahap akhir ritual itu, abu hasil kremasi tersebut akan dimakan bersama pisang yang sudah dikremasi. Ini dilakukan untuk memastikan agar roh orang yang meninggal akan tinggal bersama mereka. Gimana menurut pendapat kalian guys? Oke, next. Ritual selanjutnya dan ini yang terakhir adalah ritual tarian matahari yang merupakan ritual yang dilakukan pribumi asli Amerika. Ritual ini ditujukan untuk berdoa kepada roh besar sembari menyiksa diri mereka dengan mempertahankan komunikasi langsung kepada pohon kehidupan. Ritual ini dilakukan dengan menusuk tembus kulit dada mereka dengan sebuah tusukan menyerupai tusukan sate. Tusukan tersebut terhubung dengan sebuah tiang melalui sebuah tali yang menyimbolkan pohon kehidupan. Lalu para partisipan dari ritual ini diharapkan bergerak mundur untuk mencoba membebaskan diri mereka dari tusukan tersebut, yang tentunya sangatlah sakit karena kulit mereka akan tertarik. Kalian bisa bayangin gak guys? Oke, gimana menurut kalian? Oke guys, itulah tadi ritual-ritual yang sangat mengerikan, teraneh di dunia guys. Gimana menurut kalian? Apakah benar-benar aneh atau benar-benar mengerikan? Komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian mendapat hal baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini dengan share ke teman-teman kalian. Mari pecahkan misteri, belajar hal baru, dan berbagi kebahagiaan. Bye-bye.